Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sobat-sobat semuanya udah mau klik video saya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali klik video ini, tolong like-nya, subscribe-nya, ataupun komen-komennya kasih masukan-masukan ke saya, sehingga saya bisa lebih tahu bagaimana untuk membangun channel ini ke depannya. Yang insya Allah channel ini akan saya isi dengan berbagi kisah-kisah yang insya Allah yang sangat masya Allah ya bagi kita para muslimin. Dan kali ini saya akan berbagi kisah tentang Sultan Murad IV dan seorang mayat pemabuk dan pezina. Di sini banyak sekali ya artikel-artikel yang memuat di sini, sehingga insya Allah banyak sekali yang sudah pada tahu cerita-cerita ini. Dan insya Allah juga masih ada yang belum tahu ya. Di sini saya akan mengambil dari artikel muslimobsession.com. Dikisahkan pada suatu malam, Sultan Murad IV ini merasa kegelisahan. Entah tidak tahu apa sebabnya, sehingga dia memanggil kepala pengawalnya untuk menemaninya keluar. Ini merupakan suatu kebiasaan Sultan Murad untuk melakukan belusuan dan penyamaran di malam hari. Tiba-tiba di tengah jalan terlihat seorang lelaki yang tergeletak di situ, tapi tak ada seorang pun yang memperdulikannya. Padahal di situ banyak sekali orang lalu lalang, ya kan? Tapi tidak ada yang peduli di situ, sehingga Sultan Murad menyuruh pengawalnya untuk memeriksa. Setelah digerak-gerakkan dan diperiksa nadinya, ternyata dia sudah meninggal. Kemudian Sultan Murad memanggil para orang-orang di sekitar itu, "Wahai muslimin, ada mayat di sini." Tapi tak ada seorang pun yang memperdulikannya, dan bahkan sinis karena dia tidak tahu bahwa itu adalah seorang Sultan Murad yang menyamar. Kemudian Sultan Murad berteriak lagi, "Siapa dia? Di mana rumahnya?" Kemudian salah seorang di antara mereka ada yang menjawab, "Orang ini zindik, dia suka berzina dan minuman keras." "Tapi bukankah ini yang merupakan salah satu umat Nabi Muhammad SAW?" jawab Sultan Murad. Kemudian orang-orang terdiam sejenak. Kemudian mereka mengangkat jenazahnya dan membawa mayat tersebut pulang ke rumah. Saat melihat suaminya meninggal, sang istri pun menangis. Dalam tangisnya, sang istri berucap pada suaminya, "Semoga Allah merahmatimu, wahai wali Allah. Aku bersaksi bahwa engkau termasuk orang-orang yang soleh." Mendengar hal itu, Sultan bertanya, bagaimana mungkin dia termasuk wali Allah, sementara orang-orang membicarakan tentang dia begini dan begitu, sampai mereka tidak peduli dengan kematian. "Ya, saya sudah tahu. Suami saya sudah pernah saya kasih tahu bahwa suatu saat jika dia meninggal, pasti tidak akan ada orang yang mau mensolatinya, memandikannya. Tapi dia tidak memperdulikan akan saran saya." Mendengar hal itu, Sultan kaget. Kemudian istri itu meneruskan, "Setiap malam suamiku keluar rumah pergi ke toko-toko minuman keras. Ia membeli minuman keras dari para penjual sejauh yang ia mampu. Kemudian minuman-minuman itu dibawa pulang ke rumahnya, ditumpahkan ke dalam kamar mandi, atau bahasa sekarang kita adalah toilet ya. Dan dia mengatakan, aku telah meringankan dosa kaum muslimin," kisahnya. Kemudian dia melanjutkan, dia selalu pergi menemui para pelacur, memberikan mereka uang dan berkata, "Malam ini kalian sudah pada bayaranku, jadi tutup pintu rumah kalian dan sampai pagi." Orang pun hanya menyaksikan bahwa ia selalu membeli khamar dan menemui pelacur. Lalu mereka menuduhnya dengan berbagai tuduhan dan menjadikannya buah bibir. "Suatu kali, aku pernah berkata kepada suamiku, kalau kamu nanti mati, tidak akan ada kaum muslimin yang memandikan jenazahmu, mensolatimu, dan menguburkan jenazahmu." Ia hanya tertawa dan berkata, "Jangan takut. Bila aku mati, aku akan disolati oleh sultannya kaum muslimin, para ulama, dan para wali." Mendengar itu semua, Sultan pun menangis. Ia kemudian berkata, "Benar, demi Allah, akulah Sultan Murad. Dan besok pagi, kita akan memandikannya, mensolatkannya, dan menguburkannya." Demikianlah akhirnya prosesi penyelenggaraan jenazah laki-laki itu, dihadiri oleh Sultan, para ulama, dan wali Allah, dan seluruh masyarakat. Masya Allah. Dari sini kita bisa mengambil hikmah belajar. Ambil adalah kita tidak bisa menilai seseorang dari luarannya saja. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Hanya Allah yang Maha Tahu. Kita sebagai umat hanya bisa menasihati, ya, tapi memvonis tidak boleh, karena haram hukumnya. Demikian kisah yang dapat saya bagikan untuk kali ini.
untuk yang sudah pernah mendengarnya, tidak ada salahnya kita mengulang-ulang kembali, selalu mengulang kisah-kisah yang seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan untuk kalian semua yang belum pernah mendengarkannya. Jika ada salah, saya minta maaf. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.